Jangan khawatir Pak, pahala, keberkahan itu pemberian pasti datang. Cuma jangan di situ pikiran kita. Nah, kita ini maaf bertarekat nih jadi orang dewasa. Kalau minta ganjaran, minta upah, aduh. Ini macam anak kita pergi sekolah, Pak. Sekolah mana bekal? Kan anak-anak itu Pak. Kok orang dewasa enggak begitu? Coba orang yang kuliah. Kau kuliah sana lagi. Mau diberi apa yang penting kuliah. Dia tahu kuliah itu untuk diri aku. Tapi anak-anak Pak, dia tak ngerti tujuan sekolah itu. Yang penting minta upah ya. Ya kan itu, minta upahnya itu. Nah, jadi dalam pandangan sufi, orang minta ganjaran, minta apa? Seperti anak-anak. Maaf ya, memang begitu dia. Jadi bertarekat, bertasawuf jadi orang dewasa. Ibadahlah karena Allah, jangan mengharapkan upah. Kalau upah kayak tukang, tak dikasih tak kerja. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin jamaah salat subuh rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Apa yang dibaca barusan itu kelanjutan dari yang kemarin ya. Karena kita ada berapa waktu tidak membahas kemarin ya tentang bab ya buatlah syaitan menderita ya buatlah syaitan kesakitan dengan zikir kepada Allah. Itu babnya kemarin. Jadi dianjurkan ya, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra dibilang hai qaumku adnu syayatinukum bil ikhlas fi qawli la ilaha illallah. Wahai kaumku ya, dia bilang jadikanlah syaitan menderita dengan ikhlas kau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memang disuruh ikhlas mengucapkannya baru ampuh. Kalau cari pahala kurang ampuh, pahala dapat ya. Jangan khawatir pahala dapat, cuman kurang ampuh dia. Zikir ini yang ampuh, yang membuat syaitan kurus ya, kesakitan, menderita kalau zikirnya ikhlas. Zikirnya ikhlas. Nah, yang terakhir kemarin di bawah itu belum juga disinggung ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi bersabda,
laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Kata Nabi, kalaulah bukan kerana syaitan yang menghalangi hati anak Adam. Jadi syaitan ini yang menutupi hati kita dengan Allah. Kalau bukan ulah syaitan, kata Nabi, la nazaru ila malakutis samawati wal ard. Kau akan lihat kerajaan langit dan kerajaan bumi. Malakut itu alam malakut. Jadi kalau hati kita ni tak diganggu dua, kau tak ada hawa nafsu, kau tak ada syaitan, melanglang buana hati kita ni, tembus sampai alam malakut. Inilah dua ni yang halang ini. Menghalangi. Yang menghalangi kita dengan Allah juga dua ini, hawa nafsu dan syaitan. Nah, inilah untuk membongkar bagaimana membuka hati kita dengan Allah ni, bisa masuk alam malakut dengan zikir. Kau tak zikir tak bisa. Nanti alam malakut terbuka, kapan? Mau meninggal. Mau meninggal alam malakut terbuka. Cuma itu dah terpaksa dah bang. Kita meninggal dibukakan alam-alam tu. Sampai dilihatkan kebesaran Allah. Yang mandang bukan ini kita basirah, dibukakan semuanya. Cuman ilmu ini dibukakan sebelum dia mengalami kematian. Itu rahasianya ilmu zikir ni. Ilmu zikir itu dibukakan. Kalau betul tapi zikirnya, kalau ikhlas, ikut guru, panduan dan sebagainya. Jadi kena ulah syaitan ni. Syaitan ni tak mau dia kata ingat Allah. Nah, kemudian lagi wa kadzalika hatta yaqulu iblis la'natullah alaih fil Qur'anil azim. Nah, demikianlah dia bilang iblis, sehingga iblis berkata, maka iblis sebut laknatullah alaih. Jadi jangan nak nyebut laknatullah kecuali iblisnya. Ini kadang-kadang manusia dibuat begitu. Mudah-mudahan Allah laknat kau. Jangan. Itu untuk iblis. Untuk orang yang putus dari rahmat Allah. Jadi boleh di sini. Iblis laknatullah alaih. Jadi iblis yang dilaknat Allah disebutkan dalam Al-Quran. Dia dah janji dengan Allah. Dia janji dengan Allah, apa dia katakannya? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia bilang sama Allah, aku benar-benar akan menghalanginya ya Allah dari jalan kau yang lurus. Dia bersumpah dah tu. Iblis bersumpah, sungguh ya Allah, aku akan halangi mereka dari jalanmu. Gimana ni? Jadi jangan sampai kita maaf, orang tergelincir, dah jelas sumpah iblis tu. Sumpah iblisnya. Makanya tak bisa dengan salat saja, mau dibantu dengan zikir, kerana iblis masuk setiap saat. Kalau salat 5 waktu je. Salat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Tambahlah qabliyah, ba'diyah, tambah duha. Di antara itu apa senjata kita? Mana senjata kita di antara itu? Dia masuk setiap saat. Masa kita cuma salat 5 waktu? Antara waktu ke waktu mana? Mana bentengmu? Mana perisaimu? Itu yang susah. Jadi memang zikir tak boleh putus. Semakin banyak berzikir, benteng kita semakin kuat. Kalau mengharapkan salat dia pakai waktu Zuhur, Asar. Antara Zuhur, Asar, mana senjata kita? Itu. Kemudian dia bilang, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami akan datang mereka ya Allah dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau akan mendapatkan mereka tak akan bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadi sebenarnya orang tak bersyukur tu kerana lupa. Kau banyak berzikir, syukur dia. Ini bilang bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang banyak diberikan kepadamu. Ngomong gampang, belum tentu bisa bersyukur. Kau hati tak diisi zikir, mana ada syukur? Diperkuat lagi, ini udah
Udah iblis tahu betul orang berzikir pasti berterima kasih sama Allah. Iblis tak mau dihalangi itu. Ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kau kepada aku, kata Allah, aku ingat kau, bersyukurlah kau kepada aku, jangan kufur. Artinya orang zikir syukur, orang lalai kufur. Itu dia hukum itu. Zikir syukur pasti itu. Karena merasa ada Allah, segala nikmat yang kita dapat tak bisa lagi kita memungkiri. Itu datang dari Allah, bukan kebetulan. Rasa itu Pak, kalau muncul, itulah syukur. Kalau enggak, syukur cuma di mulut. Dia ngomong sama orang, Pak, macam mana Pak, hari ini saya dapat cuma sekian ya. Dia ngomong, bersyukurlah. Yang ngomong belum tentu syukur. Benar. Sama dengan mimbar ni. Hatib suruh pesan, ittaqullah, kata dia. Bertakwalah kau kepada Allah. Yang ngomong belum tentu. Belum tentu Pak. Gampang ke takwa tu. Takwa tu takut sama Allah dimanapun kita berada. Cuman kena rukun khutbah wajib disampaikan. Kalau tak ada pesan takwa, batal khutbah tu. Jadi kita bersama-sama, ayo macam mana jalan takwa, ayo macam mana cara jalan bersyukur kepada Allah. Ya. Jalan satunya, pertama, syaitan harus kita jauhi, tidak bisa hendak. Ya. Lihat nih, serangan macam mana serangan. La atiyannahum min baini aydihim, aku serang mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa aymanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Waduh, 4 penjuru diserang kita ni. Ya, 4 penjuru diserang. Macam rumah. Rumah tu ada orang mengamalkan ayat kursi, Pak. Ayat kursi 4 penjuru dia baca. Untuk apa ni? Benteng, kata dia, 4 penjuru baca ayat kursi. Diri kau dah ada benteng belum? Rumah tak masuk, tapi dari atas dia masuk. Kemudian masuk ke orangnya lagi, orangnya tak ada benteng. Makanya orangnya pun harus ada benteng, biar syaitan tak masuk. Rumah tak masalah. Ini rumah ditempelkan hijab ayat kursi. Kau manfaat dia. Orang rumahnya harus ada benteng. Syaitan datang depan, belakang, kanan, kiri. Inilah guru mengajarkan kita. Tarik kalimat la dari bawah pusat ke otak. La sampai ke otak. Depan, belakang, dah perisai dah. Syaitan tak bisa masuk. Tarik lagi. Ilaha. Dari kanan tak bisa masuk. Illallah. Dari kiri tak bisa masuk. Ini dihujam terus Pak tiap hari. Syaitan pun akhirnya mengatakan, hari-hari di benteng aku ni. Mau masuk dari mana? Nah itulah waktu Rasulullah SAW malam Isra, maafkan Isra, malam hijrah. Waktu Nabi mau hijrah dari rumah itu kan, yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidur tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi mau meninggalkan rumah. Di mana ni? Sayyidina Ali, kau gantikan aku di sini. Sayyidina Ali ganti ke tempat tidur Nabi. Di luar rumah ni udah dipagar dah. Dipagar Pak jalan oleh kafir Quraisy dengan senjata lengkap. Ini kok Nabi keluar ni harus meninggal Nabi ni. Itu target orang kafir Quraisy tu. Karena pahalanya, maaf, bukan pahala, ganjarannya, upahnya 100 unta. Takkan tak mau, unta tu harta paling mahal dulu. Satu unta sekarang 30 sampai 40 juta duit kita. Seperti sapi yang besar korban dulu. Limosin ke namanya sapi ini besar. 40 juta. Saya waktu itu kemarin baca ya tak berani saya nyembelihnya. Lehernya usahanya. Lehernya Pak. Bila saya berdiri begini dia berdiri tu.
besar sapi. 40 juta satu. Saya punya kawan tu beli 2 ekor, Masya Allah, banyak duit kawan. Dia sendiri paling musim 2 ekor dia beli. Disedekahkannya potong sapi itu. Masya Allah, saya bilang kuat hati dia, Pak. 1 ekor 40 juta, 2 ekor untuk korban dia bersedekah 80 juta. Kuat hati dia. Kau tak kuat, Pak, goyang kan? Ya, makanya letaknya di hati. Kau hati kuat, jadi kau tak kuat. Nah, itulah tadi. Ya, seperti apa tadi cerita tadi? 100 ekor unta Nabi diberi upah, berarti 40 juta kali 100, 4 miliar, Pak. Disuruh bunuh seseorang 4 miliar. Orang preman sekarang pasti mau lah. Bunuh satu orang langsung kaya, kata dia. Apa tak tergiur? Dan juga disuruh bunuh resmi lagi. Resmi dari pemerintah. Karena orang Mekah itu kan, tokoh-tokoh Quraisy itulah yang menguasai Mekah. Itu tokoh-tokoh Quraisy itu yang menguasai Mekah. Jadi tidak sembunyi, terang-terangan dan resmi diumumkan. Semuanya mau lah. Keliling di pagar ada rumah Nabi itu. Nah, di situlah. Ya, Sayyidina Ali ini terancam nih. Kata Nabi Rasulullah, kau gantikan posisi gua di sini. Nah, sebelum Nabi beranjak keluar, Nabi bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, tadi Jibril datang kepadaku. Jibril datang dari Allah. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Wa man dakhalahu amina min adzabih. Siapa yang masuk dalam bentengku, dia aman daripada azabku. Itu Nabi menalkinkan kepada Sayyidina Ali malam itu. Nah, terhujam kalimat itu dalam hati Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi pun keluar Nabi. Nah, Nabi keluar pakai surah Yasin ayat 9. Wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum yubsirun. Sayyidina Ali pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah, aman hati dia. Masuk dalam benteng Allah, tak disiksa dia. Nabi udah keluar, orang kafir Quraisy tertidur, pagi-pagi dia bangun, matahari memancar, didobraknya rumah Rasulullah. Dilihat tempat tidur, ada orang angkat selimut, pedang diangkat. Tengok Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? La adri. Mana Muhammad? Aku tak tahu, kata Ali. Dengan mantap dia jawab. Ini jiwa terancam ni, Pak. Orang yang dicari tak dapat, ada orang lain itu pun kadang-kadang maaf dibunuh. Tapi Ali tenang ya. Aku tak tahu, kata dia. Aman dia. Kau tak ditanamkan, ditalkin la ilaha illallah, tak kuat dia menghadapinya. Nah, apa itu la ilaha illallah? Tidak ada mudarat dan manfaat kecuali datang dengan izin. Itu la ilaha illallah. Manfaat, mudarat, lapang, sempit, sakit, sembuh, semuanya illallah. Itu dia kalimat la ilaha illallah. Ini kita ulang-ulang terus nih, Pak. Nanti tauhid kita macam itu. Lambat laun tauhid macam itu. Akan indah jadinya kalau kita meninggal menghadap Allah, di hati kita seperti itu. Itu namanya mati husnul khatimah. Baru betul mati husnul khatimah macam itu. Jadi jelas bahwasanya kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah, minta perlindungan. Tak ada lain, zikrullah. Kalimat la ilaha illallah. Depan, belakang, kanan, kiri. Masuk lagi dengan la ilaha illallah. Sudah kita sudah dipagar dengan kalimat tauhid. Ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah. Ya, ini Pak, ini amalan ini memang luar biasa. Kalimat pendek. Saya ini belajar ilmu, ketemu kajian begini, ini luar biasa. Apa sebab? Sikit kalimatnya, tapi orang bisa melejit imannya. Dan tak sampai di situ, sampai kenal Allah dengan hakiki dengan kalimatnya. Ya.
Kalimat zikir banyak, subhanallah, alhamdulillah, tapi yang menyampaikan ma'rifatullah sepakat ulama hanya kalimat ini yang cepat ampuhnya untuk usul kepada Allah, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, ya, itu saja yang disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti saya umumkan, ada pengumuman. Konsep kasih sayang dari seorang mukmin, kan ada ayat mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat sayang cinta kepada Allah. Jadi sayang itu buah dari dekat. Dekat dulu baru sayang. Macam mana dekat tak datang sayangnya? Ini kan mustahil. Dekat dulu baru timbul mahabbah. Orang bilang, ayo kita berjalan bersama-sama mencintai Allah. Mana mungkin? Dekat dulu. Kita bisa sayang sama orang kerana dekat. Kau tak dekat mana? Kuda cinta. Aduh. Kuda cinta datang, tak ada lagi merasa jauh. Itu dia. Ya kan? Dekat datang cinta. Kuda cinta tak merasa jauh. Makanya orang mukmin tenang, hatinya senang. Dimanapun dia berada, ada Allah. Macam kita dengan isteri kita. Kalau kita cinta dengan isteri, dimanapun isteri berada, hati ada rasa tak? Ada, bimbangnya ada. Kenapa tak balik orang rumah ni? Jam berapa dah ni? Itu cinta bang. Begitulah dia dengan Allah. Dekat dulu. Isteri itu dekat tak sama kita? Dekat pak, satu kamar, satu tempat tidur. Begitu berpisah, rasa tak bisa. Jam sekian tak balik, mana ni? Tahap-tahap awal Nabi, begitu ayat tak turun menangis Nabi. Surah Wadduha itu kan pernah tertahan pak. Surah Wadduha itu sebelum turun tu lama Nabi kekosongan, tidak ada turun wahyu. Sampai Nabi sempat terbetik awal-awalnya. Apakah Tuhan melupakan aku? Nangis Nabi. Turun langsung Wadduha walid sampai akhir. Bukankah aku dapatkan engkau yatim ya Muhammad, lalu aku cukupkan? Bukankah engkau bingung, aku beri petunjuk? Sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu surah Wadduha apa tentang Nabi yang saya baca tadi. Sampai terbetik pikiran Nabi. Mungkinkah Tuhan melupakan aku? Turun langsung Wadduha. Jadi begitu. Sayang tak bisa muncul, bohong. Kita bisa mendapat kasih sayang itu dekat sama Allah. Buah sayang sama Allah akan sayang sama semua makhluk. Jangankan manusia, Pak, hewan pun kita sayang. Saya berjalan dengan seorang syekh. Dia berjalan, saya pergi, dia dulu sering ke Gang Mubarak waktu itu. Di tempat saya ada surau. Surau itu tempat laki-laki lewat samping. Cuman tidak besar dia. Dari dinding masjid ke pagar tu 1 meter lebih ya. Pintu belakang untuk perempuan masuk. Kami lewat samping ni. Nah, saya berjalan bersama beliau tu, ya, kita tabaruk dengan guru. Tabaruklah jalan lah gitu. Semut itu berjalan dari dinding terus ke bawah. Tahulah semut pak, kok jalan rombongan. Kan gitu. Dari dinding masjid rombongan ke lantai, terus menuju ke pagar. Saya ni, yalah, kita jahil, tak ngerti. Nengok itu nak nijak ya langsung. Ya kan, kita pakai sendal, apa tak kau tijak lah udah. Ditangkapnya kat saya tu pak, pegang. Jangan kamu injak, kata dia tidak ganggu kamu. Itu kan. Kok kita kan refleks ya tu. Oh, makan dia cari itu iya injak. Mana dia? Saya dapat pelajaran. Dia tidak mengganggu, kata dia. Jangan mengganggu dia. Sampai hewan pun begitu, Pak. Kamu sayang sama Allah.
Makanya kita ni mama masih benci sama orang, kita belum ma'rifat, belum mahabbah kita. Kalau kita mahabbah sama Allah, kita seperti mama mengikuti Rasulullah SAW. Sampai Nabi bilang, ingat kalau motong hewan, tajamkan, kata Nabi. So tajam betul-betul, Mak. Saya ngeri nengok orang tu motong kambing, motong sapi tu. Lama betul, ha. Tarik. Tersiksa. Ditajamkan dan dipercepat penyembelihannya. Kalau tidak, kita menyiksa hewan. Nabi itu dengan aturan yang luar biasa. Itulah Nabi itu puncak ma'rifat. Puncak ma'rifat Nabi. Kalau berperang, ayo, udah perintah Allah suruh perang, ada aturan perang. Musuh tak pakai kaidah peperangan, kok dapat dibunuh semuanya. Nabi enggak. Kata Nabi, perangi orang yang memerangmu. Jangan bunuh wanita. Jangan membunuh orang tua renta yang tak bersalah. Jangan bunuh anak-anak. Dan jangan kau potong pohon-pohon, kata Nabi. Begitu aturan Nabi itu, Pak. Dalam perang pun dia tahu. Coba musuh. Oh, laki-laki perempuan kecil pun habis, Pak. Islam ada aturan mainnya. Nah, itu ajaran Rasulullah seperti itu. Nah, jadi kita susah nak bilang mahabbah cinta, dekat dulu sama Allah. Cara dekat macam mana? Ulama udah sepakat, paling cepat tu zikir. Bersihkan hati, hanya Allah tujuan, datang mahabbah itu. Itu kalau datang mahabbah berzikir, Pak, bisa nangis. Nangis tu. Rindunya dia datang. Itu tak bisa dibuang. Itu buah dari zikir. Yang penting istiqamah. Istiqamah. Kok ada istiqamah dapat? Baru kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Ar-Rahman. Takhallaku bi khuluqi Rahman. Takhallaku bi khuluqi Rahman. Hadis sahih. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman itu akhlaknya, Pak? Ayo. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim apa bedanya? Ar-Rahman kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Yang beriman, yang kafir dapat. Tapi kalau Ar-Rahim khusus Allah berikan orang mukmin saja. Tapi Allah bilang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman, adil, walaupun dia tak beriman sama Allah pun. Dapat bagian Ar-Rahman itu. Jadi begitulah. Jadi orang mukmin saja yang sejati, yang sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ni sedang menuju ke arah sana. Mudah-mudahan dapat. Tapi yang penting istiqamah beramal. Ya, saya mohon maaf nih saya sampaikan ya. Bertarekat jangan lagi ngejar pahala, itu pasti dapat. Tarekat itu ilahi, anta maksudi. Kedua, waridaka a'tini mahabbataka. Tahap 3 baru dapat sayang Allah. Udah. Jangan khawatir, Pak, pahala, keberkahan itu pemberian pasti datang. Cuma jangan di situ pikiran kita. Jangan ke situ, Pak. Nah, kita ini mama bertarekat nih jadi orang dewasa. Jadi orang dewasa bertarekat. Kalau minta ganjaran, minta upah, aduh. Ini macam anak kita pergi sekolah, Pak. Sekolah, mana bekal? Kan anak-anak tu, Pak. Kok orang dewasa tak begitu? Coba orang yang kuliah. Kau kuliah sana lagi. Mau diberi apa yang penting kuliah. Dia tahu kuliah itu untuk diri aku. Tapi anak-anak, Pak, dia tak ngerti tujuan sekolah itu. Yang penting minta upah ya. Ya kan itu, minta upah ya itu. Nah, jadi dalam pandangan sufi, orang minta ganjaran, minta apa? Seperti anak-anak. Maaf ya, memang begitu dia. Jadi bertarekat, bertasawuf jadi orang dewasa. Ibadahlah karena Allah. Jangan mengharapkan upah. Kalau upah kayak tukang, tak dikasih tak kerja. Ya, Pak, kayak tukang. Cuma tak dikasih sehari. Mana dia datang?
Masa sama Allah kau begitu? Nikmat banyak, penglihatan, pendengaran, perut bagus, tangan bagus, kaki melangkah. Cuba kalkulasikan Pak, berapa nilai mata ni? Itu berapa satu mata ni Pak? Donor mata tu berapa juta Pak? Bisa ratusan juta. Pendengaran berapa harganya? Siapa bisa beli? Tangan ni bisa menggenggam berapa harga? Kotoran bisa keluar normal berapa harganya Pak? Buang air kecil lancar berapa harganya? Ayo, coba ambil pulpen hitung. Kalau tak mampu ngitung, jangan minta ganjaran lagi. Tak sesuai nikmat Allah dengan ibadah kita ni. Itu kita belajar tarekat tu jadi orang dewasa. Dewasa dalam memahami agama Allah SWT. Jadi sufi itu, orang tarekat tu dia menghargai Allah dengan harga yang mahal. Itu dia. Jadi kalau minta upah tu, dia belum bisa menghargai Allah dengan harga yang sebenar. Haqqa qadrihi, dengan harga yang sebenarnya belum. Itu dia. Jadi cerita mahabbah ni Pak tinggi dah, ni jauh dah ni. Ya, tapi tak apa-apa kita bahas biar kita tahu. Di antara banyak begini hadir, mungkin ada 2-3 orang sudah sampai kepada ini, kepingin dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan. Ini bukan hal yang mustahil Pak, tergantung hati. Kok betul-betul dapat. Man jahana fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh jalan kami, dapat, dia kata Allah. Yang penting ada sungguh, dapat. Ada sungguh, dapat. Tapi perlu guru tu yang menuntun kita itu. Guru yang menuntun kita. Salah-salah sedikit, konsultasi dengan guru. Guru betul kan. Ya, Ustaz Ali itu ngomong sama saya. Abah tu selalu memantau saya, kata dia. Waktu saya, dia ditalkin Pak. Ditalkin sama Abah itu. Abah nalkin dia, seminggu panak dia. Panak sudah, kita berpuluh-puluh tahun belum tentu panak. Berkahnya dia itu. Ditalkin panak dia seminggu. Nah, begitu setelah panak begitu, datang Suralaya ditegur sama Abah. Kamu jangan merasa sudah sampai, nanti kamu hanya di situ saja. Paham nih? Jalan masih jauh, itu belum. Jangan merasa sampai, nanti kamu hanya di situ saja, kata Abah. Masya Allah. Ternyata jalan ni perlu liku-liku. Makanya mursyid itu hebat. Ngomong sedikit langsung dapat ilmu, ditegur. Biar betul jalan kita. Setelah itu kata beliau bilang, orang minta air putih saya bacakan sembuh. Masya Allah. Jadi ada karamahnya bacakan air. Ditegur lagi. Kamu mau jadi dukun ya, kata Abah. Begitu mah. Guru tu luar biasa memantau kita itu. Betul orang dibantu dengan air sembuh, kata dia, dengan izin Allah. Ditegur sama muslim. Kamu mau jadi dukun ya? Kamu hidup jangan dari jual air, katanya. Habislah. Itu makanya kita ada mursyid, kita terhenti perjalanan. Ini kita berzikir dah berkah, orang ramai datang minta air. Bangga dah tu. Baca sembuh, baca sembuh. Ramai terkenal. Kenapa kau sakit? Datang kepada itu bagus. Akhirnya lupa zikir. Orang makin ramai datang, zikir semakin berkurang, habis. Itu mursyid tu Pak. Dia tu penuntun. Kau jalan harus sampai, jangan berhenti di situ. Itu gangguan, godaan. Itu hebatnya mursyid itu. Jadi mursyid itu sempurna. Dia sudah sampai kepada Allah, lalu dia bisa bimbing kita. Ya, sekali itu. Nyaman ke Pak? Tengah-tengah nyaman duduk. Kau mau jadi dukun gitu dia. Kena sentil langsung. Bacakan orang ya seperti dukun dia enggak mau. Apa gitu dukun betul? Jangan ada nak berzikir kepengen nak ngobat orang. Kacau dia. Hati-hati. Zikir itu bersihkan
Hati saja bersihkan itu, ingin dekat dengan Allah, buang penyakit-penyakit, kita mau selamat, nanti kembali sama Allah biqalbin salim. Hati yang bersih. Yauma la yarfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tak bermanfaat, anak, harta tak ada manfaat hari kiamat. Yang bermanfaat, kau datang menghadap Allah biqalbin salim, hati yang bersih dari segala penyakit. Itu tujuannya. Jadi kita berzikir nak bersihkan hati, jangan bersihkan, mau dekat sama Allah biar berkah hidup kita dunia dan akhirat insyaallah. Segera itu ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.